Ilmu makrifat Sunan Kalijaga adalah puncak dari ajaran tasawuf yang ia sebarkan, sebuah jalan spiritual yang tak terpisahkan dari budaya Nusantara. Ajaran ini bukan sekadar filosofi, melainkan tahapan tertinggi dalam mengenal hakikat Tuhan yang ia kemas dalam bingkai syariat, tarekat, hakikat, dan akhirnya makrifat. Syariat adalah fondasi hukum Islam yang wajib dipenuhi. Tarekat adalah jalan spiritual, disiplin diri untuk membersihkan hati. Hakikat adalah kebenaran sejati, pemahaman bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan makrifat adalah pengenalan mendalam, menyadari kehadiran ilahi dalam setiap nafas dan ciptaan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa seseorang tidak akan mencapai makrifat tanpa memegang teguh syariat. Metode dakwahnya yang akulturatif adalah kunci. Ia tidak menghancurkan budaya lokal, melainkan memeluknya, menjadikannya wadah bagi ajaran Islam. Wayang, tembang, lir-ilir, dan tradisi grebek maulid adalah manifestasi nyata dari upaya beliau menyajikan ajaran makrifat secara lembut dan mudah diterima. Di balik tarian dan lagu Jawa, tersembunyi pesan-pesan ketuhanan yang mendalam. Puncak dari makrifat adalah pencapaian insan kamil, manusia sempurna, yang telah membersihkan hati dan mengendalikan hawa nafsu. Ini adalah realisasi dari manunggaling kawula Gusti, persatuan hamba dan Tuhan, bukan dalam arti fisik, melainkan kesatuan kehendak dan tujuan, mencapai titik di mana perbuatan hamba selalu selaras dengan ridha-Nya. Tientira adalah proses penyucian jiwa yang berkelanjutan. Dalam makrifat Sunan Kalijaga, kita diajak introspeksi, mencari kedamaian batin di tengah hiruk-pikuk materialisme. Ajaran ini menuntun kita untuk melihat bahwa kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual dapat berdampingan dalam kehidupan modern. Warisan Sunan Kalijaga adalah pedoman abadi bagi mereka yang mencari makna sejati kehidupan, mengarahkan kita menuju pengenalan diri yang pada akhirnya adalah pengenalan akan Tuhan. Inilah pesara Badidi dari Wali yang menjaga sungai kehidupan spiritual di tanah Jawa. Jika episode pertama membahas fondasi makrifat, maka episode kedua ini menyingkap alat terpenting Sunan Kalijaga, seni dan budaya. Beliau memahami bahwa untuk menyentuh hati Nusantara, ajaran harus meresap melalui bahasa budaya lokal. Warisannya adalah sebuah masterclass dalam akulturasi, di mana Islam hadir bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai penyempurna kearifan lokal. Wayang kulit, media hiburan dan spiritual yang sudah mengakar kuat di Jawa, diubah menjadi wayang Kalijaga. Beliau tidak mengharamkan tetapi memodifikasi. Tokoh-tokoh pewayangan lama dipertahankan, namun dengan sisipan nilai-nilai tauhid. Di tangannya, gunungan yang semula hanya simbol kosmos, kini dimaknai sebagai representasi alam semesta dan kehidupan yang bergerak sesuai kehendak ilahi. Melalui kisah Pandawa dan Kurawa, ia mengajarkan pertempuran batin antara nafsu dan akal, antara keburukan dan kesempurnaan makrifat. Selain wayang, tembang lir-ilir adalah mutiara makrifat. Tembang ini sering dikira hanya lagu anak-anak, padahal ia adalah sebuah nasihat spiritual mendalam. Lir-ilir, tandure wus sumilir, diartikan sebagai bangkitnya kesadaran jiwa, dan tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar, melambangkan kesucian dan harapan baru setelah mensucikan diri. Tembang ini mengajarkan pembersihan diri, syariat, dan tarekat sebagai syarat mencapai makrifat, mengajak setiap individu untuk metuotaline, memetik hasil amal perbuatannya di dunia. Keberhasilan Sunan Kalijaga terletak pada inklusivitasnya. Ia menolak pendekatan kekerasan, memilih jalan tengah yang penuh toleransi. Ia menyadari bahwa hakikat kebenaran, hakikat adalah universal, dan pintu menuju makrifat terbuka bagi siapa saja yang mau berproses. Arsitektur Masjid Demak dengan atap tumpang adalah simbol akulturasi yang melambangkan tahapan spiritual. Toleransi ini bukan hanya strategi dakwah, melainkan esensi dari makrifat itu sendiri, menghargai keberagaman sebagai manifestasi kekuasaan Tuhan. Warisan Sunan Kalijaga adalah cermin bagi kita hari ini. Ia mengajarkan bahwa makrifat tidak menjauhkan kita dari dunia, melainkan sebaliknya, memaksa kita untuk hidup di dalamnya dengan penuh kesadaran dan kearifan. Seninya adalah ibadah, budayanya adalah jembatan,
dan ajarannya adalah petunjuk menuju pengenalan diri sejati. Setelah memahami fondasi dan metode dakwah Sunan Kalijaga, episode ketiga ini menyempurnakan trilogi dengan membahas etika praktis. Makrifat dalam kehidupan sehari-hari yang terangkum dalam ajaran moral yang sangat dikenal. Wanaman Moh Limo. Ajaran ini adalah bukti bahwa makrifat sebagai puncak spiritual harus diimplementasikan melalui perilaku yang mulia. Tanpa pengendalian diri, pengenalan kepada Tuhan hanyalah ilusi. Moh Limo berarti menolak 5 perbuatan tercela yang menjadi penghalang terbesar menuju kesucian jiwa, yaitu moh main, menjauhi perjudian, moh ngombe, menjauhi minuman keras dan segala bentuk yang memabukkan, moh maling, menolak segala bentuk pencurian dan korupsi, moh madat, menghindari candu dan segala bentuk kecanduan yang merusak, dan moh madon, menjauhi perzinahan atau ketidaksetiaan. Kelima larangan ini adalah pagar spiritual yang melindungi hati dari kekotoran dunia, memastikan bahwa jalan tarekat yang telah ditempuh tidak sia-sia. Ajaran Sunan Kalijaga juga memperlihatkan harmonisasi rukun Islam dengan jiwa Nusantara. Syahadat dibungkus dalam kearifan lokal. Solat bukan hanya gerakan, melainkan laku atau perjalanan spiritual yang khusyuk. Puasa diartikan sebagai pengendalian total, termasuk mengendalikan nafsu indera, bukan hanya lapar dan haus. Haji bagi beliau adalah haji batin, perjalanan spiritual menuju kiblat hati. Semua ini dilakukan agar ritual tidak menjadi kulit tanpa isi, melainkan jembatan yang kokoh menuju makrifat. Inti dari semua ajaran ini adalah keseimbangan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa seorang muslim yang sejati harus mampu menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ia harus sukses di dunia tanpa melupakan tujuan akhir. Ajaran Hamemayu Hayuning Bawana, memelihara keselamatan, kedamaian, dan keindahan dunia, adalah panggilan untuk menerapkan marifat dalam tindakan sosial, politik, dan lingkungan. Trilogi ini berakhir di sini, namun warisan Sunan Kalijaga terus hidup. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju Tuhan adalah jalan yang penuh cinta, toleransi, dan kearifan. Sebuah jalan yang bisa ditempuh oleh siapa saja dari semua lapisan masyarakat, asalkan hati kita terbuka dan jiwa kita siap untuk kembali kepada fitrahnya. Inilah makrifat yang sejati.